Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilai bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah barikal ladzi musyaffa khassana wa habana ma'alikal athhar ma'adini sirrikal asma'u fa sufunun najati himana wallahi ma dhukiral habibu ladal muhib illa wa hawalihan nashwana. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di tempat yang penuh rahmat ini dan juga pada forum dan kegiatannya juga insyaallah penuh rahmat ini lagi dan lagi. Sudah sering kali kita mendapatkan dan berada dalam forum yang insyaallah mulia ini, maka sudah sepantasnya kita bersyukur karena tidak sembarang orang bisa berada di sini dan tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan yang mulia seperti ini. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini selaku pengawal jalannya acara, Master of Ceremony. Biasa disebut MC. Tahu dalam bahasa Arabnya Roisul Jalsah. Ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kedatangan dai-dai cilik yang spesial, yang mana mereka datang dari berbagai penjuru negeri, yang mana mereka juga semua sekarang sedang berjuang untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Semoga mereka semua mendapat rahmat dan perlindungannya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita panggilkan dai yang pertama, abang cek semangatnya dulu pada malam hari ini. Kira-kira udah semangat atau udah pada loyo? Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, untuk dai yang pertama kita panggilkan siapa Maulana? Oke, kita panggilkan dai yang pertama yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah dan penjelasannya, yaitu adik Abang Ridho. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Allah. Faqala Allahu al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu keadaan muslim. Saya akan menjelaskan surah Al-Qasas ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yulinun. Artinya, dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan di ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan secara nyata dan apa yang dibicarakan di dalam hati kita. Contohnya, kita berbuat maksiat, Allah akan tahu. Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Kita dapat dosa
dan kita akan masuk neraka. Janganlah kita berbuat maksiat, berbuatlah kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang kita Ridho atas menyampaikannya. Kemudian lanjut ke dai yang kedua. Siapa mulai? Oke, kita panggilkan Dapa Septiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ya nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak dan benar, dan janganlah kamu mati dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Pada malam hari ini ulun ingin menyampaikan salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakan kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kembali tentang mereka orang Badui yang berkata kami telah beriman, bahwasannya mereka tidak perlu menjelaskan mereka beriman atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bukan hanya tentang kalian, bahkan tentang hati kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kawan-kawan sekalian, kalau kita beriman pasti jiwa kita masih ragu-ragu. Amun dia masuk surga. Kalau ada beriman duluan, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada dari Dafa yang telah membawakan ayat tentang keimanan. Lanjut ke dai yang ketiga, kita panggilkan Al Ustaz Abang Fadil. Waktu dan tempat kita Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan seorang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di sini akan menyampaikan satu ayat di potongan surah Quran Al-Isra ayat 24 yang berbunyi Wahfizlahu majah janahadu juli min rahmati wa qul rabbi wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Insya Allah. Dapat hari ini kita harus menjaga orang tua kita, maksudnya mulai dari bayi hingga dewasa, kasih sayang kepada orang tua kita yang sudah menjaga kita. Mulai dari bayi kita mengajari berjalan, makan bubur kayak gitu. Mulai dari bayi gitu. Pokoknya mulai dari bayi gitulah. Saya kira orang tua kalian tuh nanti yang tangannya meluk minta ampun ya. Ibu kalian yang sudah lahir bagian kantungan, jangan kata kasar, durhaka dan membantah, apalagi pesan membantah namanya. Insyaallah. Demikian saya di sini.
menyampaikan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abang Fadil yang telah menjelaskan kepada kita tadi tentang ayat-ayat mengenai orang tua. Kita haruslah menghormati orang tua dan jangan sekalipun membantah. Jangankan membantah berkata, ayah nggak boleh. Apalagi menyebut nama kuitan. Selanjutnya kita lanjut masuk ke dai yang keempat. Siapa Maulana? Pur? Oke. Dai yang paling tidak bisa berdiam, bisa berada. Kita panggilkan abang kita Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kamu mati sebagai orang yang muslim, dan jangan kamu mati kecuali sebagai orang yang berserah kepada Allah sebagai seorang muslim. Pada malam 7 Ramadan ini saya akan menerangkan salah satu ayat suci Al-Quran pada surah An-Nur ayat 36 yang berbunyi, fi buyutin nadinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudubi wal asal, yang artinya di rumah saya itu, di rumah-rumah yang telah di sana diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Yang dimaksud rumah dia ini adalah rumah Allah, yaitu masjid, dan di sana dia bertasbih, menjadikan nama-namanya pada waktu pagi dan petang, seperti yang dikatakan pada surah Al-Ahzab ayat 42 dan surah Al-Insa ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasubbihuhu bukratan wa asila, dan tasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasbih. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Jadi yang dimaksud saya di ayat ini adalah masjid-masjid yang di dalamnya Allah memerintahkan untuk ditinggikan urusan tentangnya dan bangunannya. Di dalamnya nama-nama dan kata-kata Allah disebut dengan membaca Al-Quran, tahlil, dan di sekelilingnya. Dan orang bertasbih menyebutkan namanya pada waktu pagi dan petang. Jadi cahaya itu Allah pancarkan di langit dan bumi, namun tak dapat semua orang meraih cahaya itu. Cahaya itu di rumah-rumah ibadah yang telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, mulai berbagai ibadah seperti azan, sholat, dan tilawah Quran pada waktu pagi dan petang. Di antara orang yang akan diberi Allah pancaran nur ilahi itu adalah orang yang selalu menyebut namanya di masjid-masjid pada petang dan pagi. Ingat Allah dulu. Dan orang itu adalah orang yang tidak dari pedangan jual beli, dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketiga dan
ketika hati dan lengan menjadi guncang, itu hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi kebalasan kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah menambah karunia kepada mereka, dan Allah memberi rezeki pada siapa yang Dia hendaki. Dan kita batas. Saya akan menutup kultum ini dengan satu riwayat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Usahalah seperti orang yang mengira bahwa dia takkan mati selama-lamanya, dan waspadalah seperti kewaspadaan orang yang takut akan mati besok." Riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Aus. Sekian dari saya. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abang Arifin yang telah menyampaikan kepada kita ayat-ayat tentang mengingat Allah. Lanjut kita ke dai yang kelima. Siapa lagi? Kita panggilkan abang kita Hilmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar, dengan hak, sebagaimana bertakwa sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang berserah diri sebagai muslim. Saya akan menyampaikan surah Al-Ikhlas mulai ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maksud dari ayat 1 itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa. Hanya ada Allah di bumi. Hanya Allah lah Tuhan kita. Ya. Tuhan. Ayat kedua ialah Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi maksud itu kita berdoa meminta kepada Allah, jangan meminta kepada matahari, batu, dan lain-lain. Lalu ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak diberanakan dan tidak pula diberanakan. Allah itu tercipta dengan sendirinya. Allah itu menciptakan kita, tapi Allah tidak diberanakan dan tidak diberanakan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
Maksudnya itu tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang sama dengan kekuatan Allah. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah, kemahaesaan Allah. Sampai di sini saja saya menyampaikan ayat-ayat Allah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abang Helmi telah menyampaikan kepada kita ayat-ayat tentang keesaan Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Oke, selanjutnya kita panggilkan dai cilik yang ke-6. Itu adalah Abang Rafif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sarah aja. Simpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Berdirinya ulun di sini akan menyampaikan ayat tentang kemenangan, yaitu surah Al-Fat ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukan, dan Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu. Ayat ini dibaca oleh Sultan Murad ketika anaknya yang bernama Muhammad Al-Fatih, yaitu adalah Mehmet, yaitu Sultan Turki, sang penakluk Konstantinopel, dengan usia kurang lebih 21 tahun. 21 tahun dia rela meninggalkan apa saja untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti kita lagi yang berjuang di sini di Makro Mabit Quran Ramadan 1 bulan penuh di Palangkaraya untuk berjihad dan menuntut ilmu di sini, seperti kita meninggalkan keluarga, anak, istri dan lain-lainnya untuk dan lain-lainnya. Dan perjuangan kita ini tidak akan sia-sia dalam 1 bulan ini, karena jiwa sabar dan ikhlas yang membuat kita masih bertahan dan berjuang di sini. Karena kita pulang dari sini pada tanggal 1 Syawal, kita akan menyebut kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sekian kultum saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya bermain undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafif yang telah menyampaikan kepada kita ayat tentang pemenang. Lanjut ke dai yang berikutnya. Kita panggilkan dai cilik yang namanya diambil dari salah satu ayat Al-Quran, itu adalah Abang Yasin. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhill ada nih. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan suatu ayat yang dimana ayat tersebut suatu potongan ayat dimana potongan ayat tersebut ada pada surah Muhammad ayat 36 yang berbunyi innamal hayatud dunya la'ibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ya, artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Pada potongan ayat yang berbunyi innamal hayatud dunya la'ibu walah, yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan, hanyalah permainan dan senda gurau belaka, maka janganlah seorang yang berakal itu lalai dari amal akhiratnya karena terlalu rakus dengan dunia. Aduh, banyak orang yang lebih mementingkan dunia, seperti lebih mementingkan harta, lebih mementingkan tahta, lebih mementingkan wanita, tidak ingat dengan siksa api neraka. Disiksa baru tahu rasa. Allah juga memperingatkan kita untuk tidak diperdayakan oleh dunia pada Quran surah Fatir ayat 5 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, dan janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya, itu maksud dari penjelasan ini. Boleh ja mengejar dunia, tapi jangan lupa juga amal akhiratnya. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yasin yang telah menyampaikan kepada kita ayat-ayat agar tidak ubud dunia dan memprioritaskan akhirat, mengutamakan akhirat. Oke, kita lanjut kepada dai yang berikutnya, dai cilik yang datang dari Brangas. Kita panggilkan Abang Fatir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kali ini Ulun akan menyampaikan salah satu nama Al-Quran, ialah Ashifa, yang berarti obat penyembuh. Allah beriman dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum ma'izzatum min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatu lil mu'minin. Ibnul Qayyim dalam kitabnya menjelaskan, Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikan sebuah obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai asyifa, orang beriman diimbau banyak membaca Al-Quran, karena ialah obat penyembuh bagi seluruh umat muslim. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di program makro ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak terasa 2 hari lagi kita akan pergi ke rumah masing-masing. Dan menjumpai hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri 1 Syawal ini. Ulun akan menyampaikan surah As-Saff ayat 11 sampai 13. Tu'minuna billahi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita dalam rukun Islam itu kita
pastinya disuruh bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad berjihad di jalan Allah. Di zaman dulu para sahabat berjihad dengan cara berperang kepada orang-orang yang musyrik. Tapi kalau zaman sekarang kita dianjurkan berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kebaikan bagi kalian. Apa yang kita peroleh dari beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, yaitu yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Selain diberi ampunan dan dimasukkan ke dalam surga yang Aden, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pertolongan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang dekat. Seperti sekarang, 2-3 hari lagi kita akan sampai pada hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Dzalikal wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kepada orang-orang mukmin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi dari cilik kita yang terakhir pada malam hari ini yang menyampaikan ayat-ayat. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yang akan sesi penyampaian dan penyelarasan dari Abi kita, Abi Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tinggal 6 orang lagi ya. Siapa lagi yang belum? SMP. 1, 2, 3, 4. Apa lagi? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Insya Allah subuh nanti ya. Siap-siap 6 orang subuh nanti. Maju semua biar selesai. Jadi biar bisa fokus menghadapi munakosyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya malam hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat, walafiat. Mantap. Makrom. Mabit Quran Ramadan. Takbir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Malam hari ini kita sudah berada di tanggal 27 Ramadan, malam yang tentunya sangat spesial sekali, malam ganjil dan jatuhnya persis di malam Jumat. Pernah dikatakan bahwa hampir sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam 27 ini. Walaupun ada yang mengatakan di malam-malam ganjil 10 terakhir, bahkan ada yang mengatakan 10 hari terakhir bisa jadi turun Lailatul Qadar di setiap malamnya itu. Macam pendapat. Cuma yang banyak pendapat itu mengatakan datangnya malam 27 ini. Nah, ada satu logika berpikir, dari mana dapatnya tanggal 27 itu? Di surah Al-Qadar, kata-kata Lailatul Qadar itu terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. 3 kali diulang. Lailatul Qadar 3 kali. Kata-kata Lailatul Qadar itu ada 9 hurufnya. Lailah, lam ya lam ta, Lailah. Al-Qadar 5 huruf, alif lam qaf dal ra. 9 jadi hurufnya. 9 kali 3 sama dengan 27. Lalu mengatakan malu 7 Ramadan. Tanggal berapapun, tapi coba lihat malam hari ini suasananya memang sedikit beda. Coba perhatian. Anginnya dingin, sejuk, kita kenyang habis makan kambing, bawahnya lemas, enak gurih aja, ya kan? Dan ini tentu perjuangannya akan semakin berat untuk kita bisa menegakkan malam nanti malam. Malam ini kita akan mulai start lagi jam 2. Itu tentu kita perlu energi untuk bisa menegakkan malam di malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah dapat gandakan segala amal ibadah kita dibalas dengan nilai 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83,4 tahun. 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Ya kan? 10 pangkat 3 itu apa tuh dia? Soal apa? 10 pangkat 3 soal apa? Hah? Kalau dalam matematika, kalau ada bilangan 10 pangkat 3, soal apa itu? Soal isi atau volume. Iya kan? Isi kan? Artinya kita buat malam ini berisi. Kita hidup punya volume, punya isi. Bukan soal memanjangkan, bukan soal melebarkan, meluaskan, tapi soal mengisi. Bukan orang itu memanjangkan harta, meluaskan harta, tapi bagaimana mengisi harta itu dengan sesuatu yang berguna. Buat malam hari ini kita menjadi orang-orang yang punya volume, punya isi. Bagaimana cara mengisinya? Banyakkan Al-Quran. Tadi kata siapa tadi? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu dia. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Itu dia. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surah Yunus ayat 57 ya. Wahai orang beriman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai orang beriman, telah datang mau'izah. Jadi Quran itu mengandung mau'izah, pelajaran di dalam. Dan Quran punya fungsi wasyifa lima fis sudur, sebagai obat untuk hati kita. Supaya dengan Quran ini hati kita yang masih banyak penyakitnya, kalau kita mau jujur, sampai malam 27 ini masih banyak gak penyakit hati kita? Masya Allah. Kita tahu dari kita sendiri macam-macam penyakit hati kita. Padahal kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, tapi itulah namanya kita manusianya lemah.
Masih kita biarkan hati kita dalam keadaan semeraut, kacau balau. Padahal sudah mau selesai Ramadan. Hati kita belum tertata dengan rapi lagi. Masih gampang tersinggung, masih gampang sakit hati, masih mudah benci, masih mudah dengki. Itu semua masih ada dalam diri kita semua. Nah, seharusnya bisa dihilangkan, dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dengan Al-Quran. Karena Quran sifat wa shifaa'un lima fis-sudur. Dia otak dalam hati, dalam diri kita. Wa hudan. Nah, Quran itu fungsinya dia sebagai hudan. Dia menunjuki. Kenapa perlu petunjuk? Karena kita sesat, karena kita dolal. Jadi orang kalau menyadari kesesatannya, dia menyadari kedolalannya, dapat petunjuk. Tapi kalau sudah orang merasa dapat petunjuk, malah dia bisa sesat. Malah bisa sesat. Kalau sudah merasa aku sudah dapat petunjuk Allah, malah bisa sesat. Tapi orang menyadari aku masih sesat. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau dolal sesat, lalu kami beri petunjuk. Coba kita buat malam petunjuk ini, raih, berlomba kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Syifa wa rahmatul, dan dia menjadi rahmat. Jadi Quran itu syifa, Quran itu hudan, Quran itu rahmat. Rahmat itu apa artinya rahmat? Apa artinya? Rahmat apa? Kasih sayang kan? Artinya kalau orang bersama rahmat Allah, orang itu pasti kasih sayang. Itu namanya rahmat Allah. Dan yang namanya kasih sayang, orang yang pengasih itu siap menerima keadaan orang lain bagaimanapun keadaannya. Itu tanda orang pengasih. Orang tua yang mengasihi anaknya, gimana ke anaknya itu, dia pasti tetap kasih sayang sama anaknya. Abah dan Mama Fadil sayang benar dengan Fadilnya. Bagaimanapun keadaan Fadil, abahnya sayang. Maka jangan Fadil, jangan kita durhaka sama orang tua. Jangan ngomong aja tidak boleh, tidak boleh. Apalagi menyambatin nama abah, Mama Kawat, tidak boleh. Dia Fadil tadi. Tidak boleh menyambat nama kuitan orang lain, membuli kawan, menyambat macam-macam, tidak boleh. Ya, itu tadi pesan ayat-ayat Allah. Ayo kita berlomba malam ganjil ini, malam istimewa, jatuh di malam Jumat lagi. Ayo malam hari kita berjuang, tegakkan kalam Allah, tegakkan ayat-ayat Allah, tegakkan diri kita di hadapan Allah. Walaupun kita capek juga, walaupun kita lelah, tapi paksakan diri kita untuk beribadah malam hari ini. Siap semuanya? Siap. Siap malam hari ini menegakkan malam? Siap. Apa kabar malam hari ini? Kamu semua sehat, walafiat. Maka sampai bertemu di jam 2 malam nanti untuk tegak di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita baca juz 27 yang akan dipimpin oleh Bang Jaini. Kepada Bang Jaini dipersilakan. Agak cepat sedikit temponya supaya cepat selesai, kita bisa istirahat tidur dulu. Malam harus berjuang.